Oke, sekarang kita siap melakukan penyelidikan di hari kedua dan mari kita menuju ke rumahnya Mas Eko lagi. Mencoba mengerti arti hadirmu di hidupku. Kamu itu udah salah cari istri. Aku nggak salah, Bu. Sekarang yang ibu pikirkan cucuku. Udahlah berisik pagi-pagi, aku mau berangkat kerja, Bu. Kalau kamu nggak bisa cari, biar ibu yang cari sendiri. Mas Eko, Mas Eko. Ngapain dia kamu datang ke sini rame-rame? Aku kesini tuh nyari Kak Reni. Kak Reni ada kan? Kalau mau nyari ini jangan di sini. Nyari di mana? Kan Mas Eko suaminya. Ya dia aja pergi nggak bilang sama aku nggak izin. Gak mungkin dia pergi itu tanpa sebab. Pasti kalian berdua berantem kan? Kamu jangan setahu kecil-kecil. Dia langsung ngoceh-ngoceh sama Eko, nanya di mana keberadaan kakak, tapi Eko bilang nggak tahu. Dia udah nyari kesana kesini tapi nggak ketemu. Gue di situ agak nge-push Ekonya juga. Ya nggak mungkin seorang istri pergi begitu aja kalau suaminya baik-baik aja. Ini dari gelagatnya Mas Eko kayak ada yang ditutupin. Kenapa Mas? Berantem sama Reninya, main tangan? Kamu jangan nuduh-nuduh aku kayak begitu. Ya saya nggak nuduh Mas, cuman nggak mungkin seorang wanita bisa ninggalin suaminya kalau nggak ada sesuatu. Kita tanya sama si Mas Eko sendiri, dia pun nggak tahu karena dia ini udah coba cari kemana-mana. Dia ini nggak tahu juga. Kita tanya ada apa permasalahan apa sih sebetulnya antara Mas Eko sama Reni, dia malah nggak jawab-jawab. Ini karena Eko nggak patuh sama ibu, akhirnya nih jadi kayak begini nih. Aku selalu patuh sama ibu. Aku selalu nurut sama ibu. Buktinya nih, kamu yang rasain kan kayak gini kan? Karena kamu nggak nurut sama ibu. Masalahnya menurut gue ini masih random banget, masih kayak abu-abu, belum begitu jelas. Tapi kok mereka ini udah tiba-tiba marahan. Sorry nih Bu, Ibu juga nggak boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya Ibu. Ibu bukan ikut campur, karena Reni tinggal di sini, ibu juga bertanggung jawab. Mendengar itu semua Eko rada-rada nggak suka, dia rada-rada kesel dengan omongan gue itu. Ambillah gue berdebat sama Eko, gue sih nggak mau marah-marah ya, gue hanya ngomong baik-baik sama dia. Kamu inget gak siapa-siapa temennya Reni? Ya aku tahu cuma Vivi doang. Lo udah cari ke dia, udah nanya-nanya. Gue udah coba nanya dia, tapi kata dia nggak ada Reni. Oke, Bu maaf Mas Eko, maaf saya salah ya. Tapi tadi Mas Eko bilang siapa? Vivi. Vivi. Vivi temannya Reni. Iya. Kita bisa nggak minta alamatnya Vivi? Betul, dia mungkin kerja di mana ntar kita bisa samperin. Iya, dan Ibu bisa tenang aja, kita bakal ngebantuin cari Reni. Ya udah kasih tahu di mana Pipi. Ya di mana Mas? Di mana? Kalau kalian mau cari dia, cari aja dia di Ben mananya gede kali Ben. tempat percetakan pipi. Ya udah dari situ gue coba minta alamatnya dan setelah diketahui alamatnya pastinya langsung aja kita meluncur ke tempat usaha percetakannya punya Vivi, temennya si Reni. Kita sampai di tempat usahanya Vivi, sebelum turun kita berunding, ini bagaimana nih? Siapa aja yang mau turun? Nah, Mbak Jun dan Adama bilang, gimana kalau gue dan Tia aja yang turun? Mungkin kalau cewek sama cewek ngobrol itu lebih nyambung, lebih kena ke hati. Kalau ada cowok takutnya dia malah curiga apa-apa yang aneh-aneh. Permisi. Mbak mau nanya dong, ini bener yang namanya percetakan Vivi? Bener? Mbak Saya Vivi. sendiri? Oh ini Mbak Vivinya. Iya. Oh, Ya iya. pun Mbak. Kita kesini mau nyari Mbak Reni. Kalian berdua siapa sih? Ini adik kandungnya Reni. Dia nyari-nyari kakaknya. Kalian berdua siapa sih? Ini adik kandungnya Reni. Dia nyari-nyari kakaknya. Serius, perasaan Reni pernah bilang adeknya udah lama sih tinggal di kampung. Iya, saya emang sengaja dari kampung. Lu, saudaranya Eko ya? Loh enggak. Justru kita dapat informasi tempat ini dari Eko. Vivi tuh nggak percaya kalau Tia adalah adik kandungnya Reni. Dia mengira kalau Tia itu adalah suruhannya Eko. Tahu saya, Eko sama Reni gimana ya? Gimana Mbak? Kurang harmonis. Jadi rumah tangganya kurang harmonis gara-gara apa? Ya sih dia agak kasar gitu sama Ekonya, istrinya. Ekonya kasar. Iya, jadi bikin si Reninya ini nggak betah. Oh tapi Mbak dapat informasi itu dari siapa? Dari Reninya langsung atau dengar dari mulut orang? Ya dari si Reni sih.
Jadi Reni itu pergi dari rumah karena Eko. Eko tuh terlalu posesif, kasar, dan cemburuan itu sangat berlebihan. Suka kasar sama Reni, itu yang membuat Reni pergi dari rumah. Gini yang saya dengar cerita Mbak, kayaknya Mbak deket banget sama Reni. Berarti tahu dong Reni sekarang di mana? Iya Mbak, tolong dong Mbak. Aku khawatir banget sama Kak Reni, apalagi dia bawa anaknya. Gimana ya? Aduh Mbak, tolong Masalahnya- dong, Mbak. Aku khawatir banget sama Kak Reni. Tapi ini serius adiknya dia. Beneran, Aku beneran adik Mbak. kandungnya. Cuma saya takutnya sulahan Eko. Oke, gini Mbak, saya jujur ya, sebenarnya saya ini dari salah satu program TV namanya Di Balik Rahasia dan kamera boleh keluar ya. Teman-teman campers boleh keluar aja nggak apa-apa, biar Mbaknya percaya. Tuh Mbak lihat di situ banyak kamera. Ya udah gue coba kasih penjelasan, dia tetap nggak percaya. Sampai akhirnya yang dari kamera Candid, gue harus jujur, kita dari tim Di Balik Rahasia kita kesini ngebantuin Tia. Ya udah dari situ kamera udah keluar semua, dia percaya sama kita. Tia minta bantuan sama kita, makanya saya ada di sini untuk ngebantuin Tia. Kita udah cari kemana-mana gitu loh. Udah percaya Mbaknya. Kalau kayak gini saya percaya. Cuma bener ya, ini adiknya ya. Iya, Mbak, Soalnya aku saya udah adiknya. dipesen sama Reni kayak gitu, jadi nggak boleh dikecap siapa. Dia bilang sorry, gue bukannya nggak mau jujur, gue cuma takut kalian tuh suruhannya Eko karena gue udah janji sama Reni nggak bakal ngasih tahu di mana keberadaan dia. Sebenarnya sih Reni itu pernah saya tawarin kerja di sini, cuma dia nggak mau. Katanya takutnya ngerepotin apa. Sebenarnya saya nggak kayak gitu, cuma sekarang sih dia udah kerja di tempat lain. Tapi Kerja di mana? Oke, dia kerja di rumah makan di arah pinggir jalan itu. Oh, di Nama pinggir. rumah makannya apa? Nama rumah makannya saya kurang tahu. Tapi di pinggir-pinggir. Ya pokoknya dia di pinggir jalan aja deh. Sampai akhirnya Mbak Vivi bilang kalau Reni sekarang kerja di warung makan di daerah Pasar. Ya udah begitu kita mendapatkan informasi, kita langsung bilang makasih sama dia, kita langsung pamit, gue balik ke mobil, gue langsung ceritain ke Bacin dan Adama tentang informasi yang gue dapat. Kita langsung meluncur ke Pasar. Kita turun dari mobil, kita parkir mobil karena di situ warung makan tuh banyak banget. Kita bingung ya mana di posisinya. Kan bicara banyak banget warung makan. Kita masuk ke satu-satu warung makan yang ada di sana. Kita tanya apakah di sana ada yang bernama Reni, tapi kebanyakan bilang nggak ada. Bu, jual apa nih Bu? Apa nih? Sop apa? Betawi. Soto Betawi. Betawi. Oh, udah deh. Bu, tapi mau nanya-nanya sebentar. Boleh. Di sini ada yang kerja namanya Reni nggak sih? Oh ada, semana berhenti. Berhenti ada berapa lama? Ya ada berapa hari gitu. Baru Oh, berarti? baru, Bu. Iya Bang. Reni itu ternyata kerja di situ dan kita dikasih tahu katanya Reni ini malah keluar dari pekerjaannya dan yang punya usahanya sendiri pun sebetulnya tidak enak karena Reni ini ternyata setiap dia kerja dia itu selalu membawa anaknya. Itu dia ibu berhentiin, dia sempat cerita nggak Bu dia mau kemana lagi atau ngapain gitu? Enggak begitu. Nih, pokoknya dia saya berhenti aja dulu nih, besok jangan datang dulu gitu. Tapi sebelum dia ini kerja di sini, ibu katanya ya dia tinggal di mana? Iya katanya sih deket sih, nggak begitu jauh katanya saya ada kontraknya gitu. Oh, udah dekat sini juga? Iya daerah sini tadi. Nah dari situlah Reni diberhentikan dari tempat kerjanya, dari tempat makan tersebut karena memang kerjaannya lambat dan gak konsen karena dia membawa-bawa anak. Disitulah katanya itu sangat mengganggu mereka. Dan setelah itu kita coba terus tanyakan lagi informasinya apakah ibu pemilik tempat makan tersebut tahu di mana Reni bekerja dan ibu pemilik tempat makan tersebut tidak mengetahui di mana Reni setelah berhenti kerja karena memang dia sudah lama nggak bertemu dengan Reni. Ya udah deh, makasih banyak Makasih, ya Bu Bu, ya. ya. Sama-sama. Dam, Jun, gue Yes. punya ide nih. Namanya juga Reni masih muda, pasti dia main handphone. Di sebelah itu ada tukang pulsa. Kita tanya-tanya aja. Ide lu bagus juga nih. Iya dong. Yuk. Iya boleh. Pasti orang-orang di sekitar itu ada yang kenal juga sama Reni. Nah, gue bilang gimana kalau kita tanya-tanya sama orang di seputaran sini. Nah, tuh di sebelah ada tukang pulsa, kita tanyain aja. Di sini Mbak, mau nanya dong, kerja di sini udah lama? Udah lama. Berarti kenal dong kan sama orang yang dekat-dekat sini, termasuk sama Reni yang kerja di warung sebelah. Oh, yang bawa anak ya Mbak? Iya. Kalau nggak salah, saya itu kan udah pindah. Pindah ke mana? Katanya nih restoran Sunda yang dekat pasar sana. Restoran Sunda. Daerah dekat. Patokannya apa Mbak ya? Patokannya pasar. Pasar ya? Coba aja kita cari yang lain. Ya udah, kita gregetan dan apalagi si Weni ini mulai gregetan juga, dia udah nggak sabar pengen ketemu sama kakaknya. Ya udah, kita langsung aja meluncur untuk ketemu sama Reni ke tempat kerjanya.